Maaf ya, buat akun Pak Emil maaf ya. Kang Emil, izin pertemuan hari ini tadi bahas pertemuan hari ini bahas apa? Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat lah buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Apakah ada arahan dari Pak Prabowo? Yap, akhirnya Ridwan Kamil menemui junjungannya di Solo, yaitu Mulyono. Apakah Ridwan Kamil ini ingin memperdalam ilmu ngibul dari Mulyono agar bisa diterapkan di DKJ atau gimana? Tolong sahabat-sahabat komentar bagaimana pendapat kalian terkait dengan pertemuan ini, yang saya kira agak aneh. Setelah survei Ridwan Kamil dipepet oleh Pranomo Anum, Ridwan Kamil langsung buru-buru untuk menemui sang guru, yaitu Mulyono, dan saya kira ini sangat mencurigakan. Mungkin ada strategi-strategi baru yang akan diterapkan lagi di DKJ Jakarta untuk menaklukkan warga DKJ. Nah, sahabat-sahabat, akibat semakin kesini Ridwan Kamil semakin tidak tenang, semakin gelisah, akhirnya mendapatkan komentar-komentar yang sangat menohok dari para netizen, dan bahkan netizen mengatakan bahwa lebih baik Ridwan Kamil mundur saja dan pulang ke Bandung daripada kalah memalukan. Dan juga salah satu mengatakan bahwa Ridwan Kamil ini adalah orang yang sama ngibulnya dengan Mulyono dan tidak pantas untuk dipercaya. Nah, untuk itu tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat simak baik-baik. Sampai detik ini gue masih heran kalau ada warga Jakarta yang percaya sama bacotan bapak ini. Aduh. Padahal kita tahu sendiri kalau bapak ini kebanyakan ngibul. Banyak kali janji politiknya sewaktu jadi gubernur Jawa Barat nggak ditepatin, alias omon-omon. Tapi ketika warga mempertanyakan mana janjinya, mana ininya, jawabannya hanyalah imajinasi doang. Kocak nggak tuh? Kocak lah. Kocak kan? Tiap kampanye selalu menjanjikan bangunan-bangunan baru, Disneyland lah, stadion baru lah. Pokoknya banyak kali lah angan-angan sekawan ini ku tengok. Terus dulu ada juga janjinya akan memberantas pengangguran di Jawa Barat. Tapi faktanya Jawa Barat adalah provinsi terbanyak penyumbang pengangguran, peringkat nomor 2 di Republik ini. Ini datanya. Belum lagi wakilnya yang lagi viral bawa-bawa agama dan menghina Nabi. Kocak gak? Dan istrinya juga sedang trending. Pernah mengejek salah satu pemain Persija. Jadi kayak gini yang mau kalian pilih. Kocak. Ini ada aja ini Ridwan Kamil ya. Mendingan pulang kampung aja dah, pulang kampung ya. Mendingan pulang kampung kalau takut kalah, ya kan. Apalagi wakilnya itu ya kan Suswono, ya kan. Malah sampai-sampai Habib Bahar itu bilang mau siapapun, mau PKS atau mau apapun, itu harus diadili, ditangkap dan diadili karena diduga menista agama tuh. Wakilnya Ridwan Kamil. Kalau Bang Ahmad Kozinudin sering bilang itu pasangan rakus. Udah terima kenyataan aja. Kalau memang notabene orang nggak punya kapabilitas, ya, punya pengalaman, iya, pengalaman gagal ya kan di Jabar, mau nyoba-nyoba di Jakarta. Ini ada berita nih saudara, terancam kalah ketakutan apa gimana ini Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, sampai-sampai lobi Prabowo dan lobi Jokowi jauh-jauh datang ke Solo. Ya mau ngapain datang ke Solo jauh-jauh, ya kan? Mau kuliner, mau nyari souvenir atau mau ngapain? Rupanya ketemu Jokowi. Kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu siapapun kalau orang mau jadi pemimpin itu harus tafakuh fiddin, harus pelajari namanya itu ilmu agama.
Ini malah perdalami cawe-cawe, aduh. Perdalami kecurangan. Cawe-cawe diperdalami. Ini tanda-tanda apa nih? Tanda-tanda apakah akan menang curang, ya kan? Ridwan Kamil Suswono, pasangan rakus, ya kan? Atau gimana? Kita bacain aja beritanya. Nah, calon gubernur Jakarta dari partai koalisi Kim Plus, Ridwan Kamil mulai ketar-ketir. Ada survei lembaga survei elektabilitas pasangan Ridwan Kamil dan Suswono rakus. Mulai dipepet pasangan Pramono Rano. Bahkan beberapa survei menempatkan Pramono Rano itu unggul dari Zika bla bla bla. Nah, lucunya saat hasil survei-surveian itu, ya kan, ada pertemuan ya. Pertemuan di luar dugaan. Pertemuan dengan Jokowi di Solo. Apa di mana? Aduh. Pertemuan bisa ditebak oleh orang awam sekalipun. Ya kan? Kita ada Giant Seawall tuh. Apa Pak? Giant Seawall. Sekedar mengingatkan. Ini keren nih proyek ledekannya. Bapak teras Ciampelas masih lebih rapi teras rumah saya. DKI desentralisasi. Apa Pak? Mau desentralisasi biar nggak macet di Jakarta? Sekedar mengingatkan Pak, proyek teras Ciamplas yang Bapak buat aja dengan anggaran 48 miliar masih stuck tuh di bawah, masa tinut-tinut di bawah, si macet Pak. Stasiun, atasnya pasar, atasnya apartemen. Apa Pak? Rumah di atas stasiun. Sekedar mengingatkan, ini teras Ciampelas proyek Bapak. Jadikan vas gambar. Bisa ya sepakta itu. Siapa di sini yang pengen dagang, ingin dapat modal dari Pak Gubernur? Apa Pak? Mau bantu UMKM? Sekedar mengingatkan Pak, UMKM yang Bapak pindahin ke teras Ciamplas di atasnya aja tutup. Bukannya Jakarta itu udah punya wahana rekreasi sekelas Dufan dan TMII atau Ancol ya? Terus ngapain bikin program wahana rekreasi baru sekelas Disneyland atau Universal Studio? Buat apa? Gini loh, kalau setiap cagup itu punya nafsu untuk membuat legasinya sendiri, nggak mau meneruskan program yang sudah ada, nggak mau meneruskan legasi dari pemerintahan sebelumnya, nggak mau menyempurnakan fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Nah terus nasib Jakarta ke depannya itu gimana? Kalau kayak gini ceritanya, setiap cagup membawa legasinya sendiri, nggak mau meneruskan legasi yang sudah ada, nggak mau menyempurnakan legasi yang udah berjalan. Lama-lama lahan di Jakarta itu habis. Bukan habis untuk dibangun fasilitas yang dibutuhkan rakyat, bukan. Tapi lahan di Jakarta bakalan habis dibangun legasi gubernur-gubernur yang baru, yang tidak mau meneruskan atau menyempurnakan legasi pemerintahan sebelumnya. Gak gini caranya kalau pengen menyempurnakan Jakarta, membangun Jakarta, memperbaiki Jakarta. Kalau pengen menyempurnakan dan memperbaiki Jakarta, ya harusnya meneruskan legasi yang sudah ada, bukan malah membuat legasi baru. Kan Ridwan Kamil diserat ketika berkunjung ke pasar. Marah nih. Jagoan ya. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen maupun sindiran-sindiran lucunya. Saya kira cukup cerdas dan cukup menghibur kita semua. Dan yang di video terakhir di mana ada pengawal dari Ridwan Kamil terlihat marah-marah terhadap warga yang ada di pasar tersebut. Mungkin karena merasa kesal junjungannya atau Ridwan Kamil disoraki, dan bahkan terdengar ada teriakan memanggil nama Pak Anies. Tentu saja pengawalnya tidak terima jika mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Kita tahu sendiri bahwa gerombolan orang-orangnya Ridwan Kamil ini sama persis dengan gerombolangnya Mulyono, yang dimana sangat mudah emosi, mengedepankan emosi dibanding pikiran. Makanya kita maklumi saja, tetapi sayangnya warga di sana tidak mau bergerak secara bersama-sama untuk gebuking orang tersebut, karena sangat menjengkelkan dari ekspresinya yang sejagoan.
Seharusnya warga melakukan hal tersebut agar apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud. Aduh, ya Allah. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.